Hmm, oke. Eh, tapi aman ya? Apa terus listriknya gimana? Maksud Ah, ngecharge-nya gimana? Ada baterai? masih banyak sih Banyak. itu baterai ya. Oke. Oke. Semoga cukup ya. Oke, semoga suaraku jelas terus ya dan internetnya nggak terganggu. Misal nanti kalau ada apa namanya gangguan atau sama atau Jais ada yang belum jelas dari aku cara apa namanya penyampaian gitu ya dalam artian karena gangguan tadi bisa langsung interupsi aja gitu ya atau misal aku diinterupsi nggak berhenti kasih di chat. Oke. Oke, kita buka dulu hari apa namanya pemilihan hari ini dengan berdoa. Berdoa, silakan. Amin, ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembinaan hari ini. Kondisi sehat kan, Jais, Salma, sehat semuanya? Sehat Kak. Sehat, sehat ya, alhamdulillah. Sekarang soalnya sehat apa? Nanya sehat nggak sehat kan bukan basa-basi ya, beneran krusial gitu ya. Dan ya udah kita udah menghadapi pandemi ini berapa lama nih? Udah mau 2 tahun ya kali ya. Saya Maret tahun lalu 2020 ya. Maret nanti berarti udah 2 tahun tuh. Udah mau wow. Oke, pertanyaannya aku punya sedikit kuis lah. eh buat ini ya teman-teman coba renungkan dulu. Karena ya kalau udah KSN itu kan kita lebih ini ya mengandalkan kemarin yang aku bilang kalau udah KSN dia mengandalkan critical thinking, creative thinking gitu ya. Jadi yang basic-basic itu ya udah uh, harus bisa gitu dalam artian udah jadi bekal utama buat ketika kita menganalisis gitu ya. Tapi nggak cuma mentok di basic doang gitu kan. Kayak oh tahu ternyata struktur geologi itu ada syncline, ada anticline. Tapi kita menerapkan itu untuk hal yang lebih advance. Oh ternyata syncline dengan apa namanya bentukan yang kayak gini itu lebih memungkinkan untuk menghasilkan minyak. Sedangkan bentukan lainnya kayak recumbent dan sebagainya ternyata lebih sulit gitu kan. Atau syncline di apa namanya di kondisi yang dia banyak sesarnya atau yang terus kemudian syncline di daerah yang ternyata nggak ada sesarnya, mana sih yang kemudian lebih potensial buat menghasilkan minyak gitu. Itu kan kayak apa namanya udah lebih aplikatif ya, walaupun analisisnya belum terlalu jauh gitu. Kalau yang mau lebih jauh lagi yang dikaitkan dengan konteks yang sekarang, misalnya aku kasih biar nggak teman-teman apa namanya nggak ngeliatin ini kosong doang. Coba kita share screen dulu. Oke, sedikit refreshing lah ya. Siang-siang kan ngantuk ya biasanya kalau misal dengerin ajakan. Ya aku ngajak teman-teman biar kita ngobrol bareng dulu aja. Kira-kira ini kan teman-teman udah mengalami COVID ya. Maksudnya ya sama-sama kita menghadapi COVID bareng-bareng gitu. Tapi ternyata major teman-teman sekarang kan ketika teman-teman udah kelihatan kan ya, Jais, Salma? Kelihatan Kak. Kelihatan. Oke. Ketika teman-teman sekarang udah mengambil kebumian gitu kan, ya setidaknya ada tanggung jawab di pundak teman-teman untuk juga bersumbangsi kepada masyarakat gitu kan. Yang sekarang deket banget contohnya COVID ya kan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ahli kebumian, art scientist atau teman-teman yang pelajari kebumian ya pada sama ada Jais ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakuin ya sumbangsi ahli kebumian dalam menyelesaikan permasalahan COVID? Kira-kira dari Salma ada ide, ada opini, ada pendapat?
Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada Salma? Masuk nggak? Cek. Kalau menurut saya kayak yang sama kakak sampaikan kemarin kan kayak mitigasi bencana tuh lebih terorganisir gitu. Kayak nanti dibagi-bagi posnya itu kayak ya, mengantisipasi penyebaran COVID juga. Gitu. Jadi lebih ke nge-manage ininya ya. Kalau misalnya kita bisa bilang lokasi ya, spasial ya. Karena kita selalu kebumian kan berkutat dengan spasial ya. Maksudnya minimal dengan kita tahu peta gitu kan. Tahu peta nih, ketika apa namanya orang biologi gitu ya, yang nggak terlalu maksimal dengan spasial, tapi kita kebumian punya kemampuan spasial. Berarti tadi kita bisa nentuin kayak gitu ya. Kalau udah ada bencana gunung api gitu ya, terus ada COVID, berarti ya kita bisa mencegah gimana melakukan tindakan preventif supaya nggak ada bencana-bencana lain gitu ya yang mungkin mengenai gitu ya. Gitu bukan. Misal ternyata tempat ininya shelternya atau permukim apa sih namanya? Shelter atau tempat orang-orang pindahnya ini jangan sampai berada di zona-zona yang rawan longsor gitu ya. Contoh rawan longsor gitu. Kita kasih tempat di rawan longsor. Nanti COVID udah aman nih karena udah dipisah ya sedemikian rupa gitu ya, dibikin sekat-sekat dan seterusnya. Merapi juga udah jauh radiusnya, ternyata kena longsor gitu kan. Karena tempat pengungsiannya ternyata di daerah yang rawan longsor. Itu kan ya naas sekali ya. Artinya itu yang kita patut hindari. Benar, oke. Thank you Salma. Itu kita itu bukan maksudnya. Apa aku salah menafsirkan? Bener nggak? Oke. Kalau Jais ada ide nggak, ada pendapat nggak tentang ini? Tentang gimana sih ahli kebumian ini bisa membantu ya menyelesaikan masalah COVID, memberikan sumbangsih lah. Gimana Jais? Gimana Jais? Masih belum terpikir, Kak. Belum kepikir? Iya. Oke. Sebenarnya bisa dari segi apapun. Apa namanya? Kita punya ini yang kemudian yang dimaksud lebih ke creative thinking ya. Kayak kita ya ambil sebenarnya nyomot satu basic konsep aja, basic konsep dari ternyata kebumian itu mempelajari spasial gitu, dan ya mempelajari peta ketika major lain gitu ya, kimia, biologi atau fisika gitu nggak mempelajari peta gitu. Sebutlah biologi, biochemistry gitu ya, yang fokus di COVID gitu, tapi dia nggak belajar peta. Kita kebumian belajar peta dan kita tahu ya tadi gitu-gitu ya. Kalau basic konsep lainnya ada nggak sih? Kita punya apa? Kalau Klimatologi atau meteorologi. meteorologi, oceanografi. Kalau astronomi bisa nggak kita menelaah pergerakan COVID dari pergerakan bintang-bintang? Nah, selanjutnya ada satu lagi kan basic konsep kita tuh prediktif ya. Kita kadang bisa memprediksi gitu ya. Misal akhirnya kita terjun ke meteorologi gitu ya, ke di meteorologi ini kan kita mempelajari apa yang kita sebut sebagai ya dinamika udara gitu ya. Kalau secara garis besar benar atmosfer. Cuma kan ya di permukaan bumi itu kan ya masuk bagian atmosfer kan, troposfer ya. Kalau misal teman-teman lihat lagi pembagian ada troposfer bebas ya kan, seterusnya. Nah di troposfer ini ya karena dekat dengan permukaan ya, dia kan ada banyak faktor kan yang kita kemudian tahu ya
akan merubah arah angin dan seterusnya gitu. Ketika kita kemudian berhubungan dengan udara dan gimana dinamika si udara, artinya kita bisa harusnya akan memahami gimana sih karakternya si udara itu. Dan ternyata COVID ini sebutlah tadi ya, kita kan perlu menelaah akhirnya COVID ini airborne apa enggak gitu. Apakah dia menular lewat udara atau tidak gitu kan. Ketika ternyata dia menular lewat udara, berarti pemahaman kita tentang udara ini penting kan, tentang sirkulasi udara dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah ya salah satunya karena kita memahami ini gitu ya, kita apa namanya, memberikan beberapa bisa dibilang bukan kebijakan, ya pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar atau ide yang opini ya, pendapat tentang gimana cara kita mengatur gitu ya, atau gimana sih supaya COVID ini misal tidak semakin parah tingkat penularannya ketika dia berada pada suatu ruangan gitu. Artinya kan kita bisa nih kemudian menganalisis kalau misal beneran airborne ya, yang efektif banget penyebaran airborne-nya gitu ya. Kita bisa lihat baik secara sangat mikro gitu ya dalam suatu ruangan gitu ya. Oh, ruangan yang baik itu berarti harus gimana sih gitu kan. Kita tahu dinamika udara seperti apa supaya dia tidak COVID apa virus COVID-nya terlalu sering di situ atau terlalu apa namanya betah di situ gitu. Jadi aliran udara lebih aman. Terus atau secara sedikit lebih luas dalam lingkup satu kota misalnya, satu kota. Ternyata misal ya kita bisa memprediksi gitu arah aliran udara dan sebagainya di kota tersebut itu seperti apa, dan sebutlah gitu ya kita udah bisa mendeteksi COVID di udara seperti apa gitu. Terus kita bisa mengetres gitu ya. Itu bisa jadikan kemudian ya apa namanya penelitian futuristik gitu ya, ngetres entah itu polusi dan sebagainya, apakah juga memperparah gitu tentang COVID. Ternyata polusi yang di daerah yang polusi lebih tinggi, dia lebih rentan terpapar COVID gitu, karena ternyata paru-paru orang-orang di situ lebih sebutlah ya, lebih udah tercemar gitu, sehingga dia COVID akan jauh lebih mudah dalam merusak paru-parunya. Sedangkan di daerah yang bersih gitu, udah polusi udaranya, dia ternyata lebih lebih tidak mudah karena lebih apa namanya punya kondisi paru-paru yang masih sehat dan seterusnya. Yang itu kemudian kita bisa melakukan predictive analysis dan sebagainya. Itu ya intinya itu salah satu pemikiran tentang gimana kita bisa memberikan, sebenarnya bisa jadi nggak sepenuhnya menyelesaikan ya, tapi memberikan sumbangsi gitu ya, sumbangsi pemikiran terhadap apa yang kita ketahui untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu ya, COVID-19. Misalnya COVID-19. Oke. Itu sedikit intermezzo tentang gimana kita bisa mengaplikasikan ilmu kebumian. Selanjutnya kira-kira mau request apa? Kayak lagu aja. Jais atau Salma mau request materi apa selain astronomi ya? Nanti astronomi ada sendiri. Kalau geologi apa? Kemarin aku kan rencananya mau masuk ke geologi ya. Kira-kira mau bahas tentang kasus tertentu, apa kita coba bahas soal yang kemarin dulu? Jais atau Salma? Salma deh. Soal dulu boleh Pak. Soal dulu ya? Boleh. Oke. Kita coba lihat dulu soal kemarin. Kalau soal-soal yang kita coba ke arah soal yang lebih analitik ya. Soalnya kalau soal-soal yang kita pilihan gandanya terlalu hafalan, itu kan gampang bisa dicari ya. Kita buka dulu. Oke, set share yang udah kelihatan soalnya? Aman ya? Oke. Oke. Kita lihat bidang geologi ya.
kita punya berapa soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita punya 20 soal ya, pilihan ganda sama soal esai. Oke, dari yang paling mudah dulu. Coba nomor 3. Kalau nomor 3, esai nih. Salma, menurut Salma gimana? Ini kan cukup mudah ya. Gimana, Sal? Itu yang pertama, kalau menurut saya ya Kak. Ini jelasin namanya. Ini jelasin. Biasanya kalau misal kita disuruh jelasin sejarah sayatan geologi gitu ya, sebenarnya bisa bebas dari yang termuda atau yang tertua. Tapi secara default harusnya dari kita jelasin dari yang tua gitu ya, kemudian ke yang muda. Dari pertama kali dia terbentuk terus sampai akhirnya dia sekarang saat ini gitu, endapan saat ini. Gimana? Oke Kak. Jadi kalau saya pertama terbentuk lapisan V. Terus habis itu ada itu patahan C. Apa itu? Habis itu tererosi yang P. Terus habis itu terendapan lagi yang lapisan O. Terus M. Terus X. Terus sesar K. Habis itu intrusi E. Habis itu erosi U. Lapisan B. Terus yang S, apa intrusi S, Intrusi S ya. Habis itu tererosi C, habis itu ada itu sedimentasi Z, habis itu erosi W, terus terendapkan J, terendapkan G, tereros pulau, tereros, habis itu terendapkan L, terendapkan F, habis itu intrusi A, ya terus intrusi dulu apa sesar T dulu? T dulu, sesar T dulu, habis itu yang intrusi A, terus erosi G, habis itu yang itu erosi ya, habis itu lapisan D atau apa ya itu Kak? Kelihatan. Yang atas ini? Ya. Habis itu ini erosi Q, habis itu terendapkan H, habis itu yang terakhir R. Oke. Yang N ini kenapa nih? Yang N habis H. Habis H. Berarti N sama R hampir sama. N sama R sama. H dulu terus N. Baru R. Iya, Kak. Oke, bagus banget. Salma. Kalau Jais bisa yang ini? Tadi pas kemarin kerjanya cuma sampai di urutannya saja, sempat jelaskan apa baik yang terjadi. Oke. Siap. Kalau dilihat nih, kira-kira yang K itu sesar apa? Jais atau sama? Sesar apa ya kira-kira? Bukan sih, Kak. Sesar apa? Naik. Sesar naik kira-kira? Lapisannya hanging wall-nya itu ya di atas ya. Oke. Ini agak membingungkan karena dia miringnya tuh kayak miring turun, padahal dia lapisan naik. Oke. Terus hubungan antara nih si misal sebutlah lapisan G ya atau lapisan B nih dengan lapisan L, apa nama ininya? Menerusannya. Ketidakmenerusannya. Angular disconformity. Oke, disconformity. Berarti kemungkinan ini ada entah ada dia tektonik dulu ya di awalnya, setelah G ini dia ada tektonik, ada kemiringan. Seret.
Setelah miring dia baru tererosi, baru terendapkan. Ya, tererosi dan terendapkan lapis di atasnya. Oke. Terus kira-kira nih yang H nih, H atau yang Z ini kira-kira apa nih? Kalau dilihat dari bentukannya kayak gini. Ini erosi apa nih kira-kira? Porsi oleh apa? Jais deh. Bentukannya kayak erosi apa? Jais. Oh, ini belum tahu Kak. Belum tahu. Kalau apa namanya? Kalau Salma, kira-kira apa Sal? Kelihatannya sih. Sungai Apa? kan? Nah, kalau dari apa namanya? Kalau kita lihat ya sebenarnya kan dari gambar ini, walaupun kita ya nggak bisa sepenuhnya menginterpretasi secara ini ya, karena harusnya kan emang ada keterangannya ini itu apa gitu ya. Kalau dari simbol-simbolnya ya kita bisa coba kira-kira misal kemudian nanti ditanyakan gitu ya. Sedikit ya tentang ini. Ini ada yang menarik. Kalau misal lambang-lambang kayak apa dan sifat-sifat dia mengintrusinya kan kayak E, S, A ini kan bisa kira-kira ya. Kira-kira batuan apa? Ya jelas ya, batuan beku ya. Batuan beku intrusif. Oke. Terus kalau yang V, kalau dari lambang kayak gini kira-kira apa? Salma. Yang paling awal nih. Kurang tahu sih Kak. Kalau dari ininya liukan-liukannya kira-kira apa? Kan ada 3 tuh, sedimen, beku, metamorf. Mungkin metamorf Kak. Benar. Metamorf biasanya dia dilambangkan dengan disimbolkan gitu ya dengan liukan-liukan kayak gini. Kalau yang kayak granul-granul kayak gini kan kemungkinan sedimen yang O, terus yang F ini kan dia strip-strip ya. Kemungkinan kan apa? Kalau strip lambang untuk sedimen lempung ya. Misalnya. Dan seterusnya. Kalau G ini yang kotak-kotak kayak gini apa? Jais, pernah tahu nggak? Yang gambar G. Batu pasir ya? Ini yang G, kotak batu pasir atau tapi sedimen ya maksudnya. Ya, men. Oke, benar batuan sedimen. Tapi biasanya kalau yang kotak-kotak kayak gini tuh dia batu gamping, eh, batu kapur. Biasanya dia batu kan karbonat gitu ya. Batuan karbonat yang kemudian ya biasanya umumnya batu gamping. Karbonatnya apa? Biasanya kalau misalnya lambang kayak gini doang, gamping. Misal kalau misal kotak-kotak kayak gitu terus ada titik-titiknya berarti batu gamping pasiran gitu ya. Kalau pasir biasanya kan titik-titik ya. Strip itu kita kasih lempung atau kalau strip titik berarti dia lanau dan seterusnya. Kalau H ini karena kelihatannya gravelly kayak gini ya, apa namanya materialnya kayak besar-besar gitu ya. Kemungkinan ini channel gitu. Maksud channel dari erosi channel oleh sungai gitu. Yang mengendapkan material-material tertentu. Oke. Bisa lah ini ya, maksudnya kalau misal gambar kayak gini kemungkinan besar sih udah nggak bakal keluar di OSN ya. Karena kalau dari yang soal-soal sebelumnya sebenarnya aku ngelihat kayaknya udah banyak lebih ke walaupun ada gambar banyak ada hitungannya juga ya geologi yang hitungan. Kayak yang tahun berapa itu ya disuruh ngitung emas, tonase dan seterusnya. Nah sedikit nih tentang peta geologi. Kalau teman-teman lihat ya peta geologi, ini maaf aku nggak urut ya. Aku cari yang visual-visual dulu biar lebih ini. Ini kan peta geologi lembar Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan tatanan stratigrafi, simbol huruf X merupakan kira-kira ada yang bisa mengira-ngira. Kalau dari apa namanya? Kalau Salma, kira-kira yang X ini apa? Sal? Saya nggak tahu Kak. Kalau Jais, ada tahu nggak ini apa?
Nebaknya kemarin sih QTVL karena di sebelah utara danau itu tuh. Danau ini ya. Ya. Oke. Manado ya. Oke. Kita lihat kalau gini di di beberapa prinsip peta geologi itu ya warna juga dia kan melambangkan jenis batuan kan. Kalau seringnya sih warna, kalau sayatan baru dia kadang pakai simbol. Tapi kalau misal di peta geologi, warna itu kan melambangkan formasi ya, formasi tertentu. Dan warna-warna merah ini biasanya dia berhubungan dengan kalau enggak merah, pink, atau berkaitan dengan merah biasanya berhubungan dengan gunung api. Biasanya. Kalau kita lihat lagi di sini, di penjelasan tentang satuan stratigrafinya ya, dia kan dari yang termuda hingga tertua. Ini ada QAL, aluvium. Kalau aluvium mungkin nggak, kayaknya enggak. Soalnya bentukannya dia seperti ini ya, batuan yang kokoh gitu. Ada QAL, QS, QL, QV, QTVL, terus ada baru ke T. Sedangkan di sini kan pilihannya ada Q gitu ya. Kalau QAL udah nggak ada sini, ada QTVL, QL, QV sama QS. Kita lihat QTVL, QL, QV sama QS. Endapan danau sungai dari pola penyebarannya juga tidak terlihat. QL batu gamping. Tadi yang aku bilang batu gamping itu kan dia seringnya kalau nggak kotak-kotak itu di sayatan. Kalau di batuan di di peta geologi bisa dia warna biru. Seringnya warna biru kalau batu gamping. Terus berarti kita punya QV atau QTVL. Nah, biasanya kalau yang warna merahnya agak pink gitu ya, agak pink kayak gini, biasanya dia berasosiasi dengan batuan tuff gitu ya. Tuff tuh diindikan dengan warna pink. Jadi walaupun isinya kan banyak nih, dia plastik kasar gunung api intinya. Ada andesit lah, dia juga punya lapilli, brexit, nimbrit dan sebagainya. Sedangkan kalau misal yang ini gunung api muda, lava bom dan seterusnya. Berarti kemungkinan kalau dilihat sih dari pola penyebarannya juga, ya kayaknya gitu-gitu viral. Kemarin Salma jawabnya apa? QV apa QTVL? Saya lupa, Kak. Lupa ya? Oke. Bisa aku lihat nanti. Oke. Kalau dari pola penyebaran dan warnanya kemungkinan QTVL. Oke. Mantap. Jais. Berhasil. Insya Allah. Terus 19. Sumber daya ini telah ditambang oleh di daerah Rata Totok dan di utara Kampung Molobok, Manado oleh beberapa perusahaan sejak masa Belanda. Dijumpai di urat kuarsa dengan tebal kurang lebih 1 meter dan menuju ke arah barat laut. Apakah sumber daya ini? Salma apa? Kira-kira. Jais, ada ide tentang ini? Kayaknya sih bauksit karena apa tadi? Karena baca yang di Ratotok tuh. Jawab bauksit, cuma lupa itu jawab gimana cara. Bauksit karena apa tadi? Karena lihat di deskripsi itu. Ininya di deskripsi ini. Sumber Manado ya, Ratotok. Oke. ML toiletnya. Batu gamping pasiran, lensa, fosil.
Nggak ada bauksit. Batu gamping. Oh, maksudnya batu gamping berasosiasi dengan bauksit gitu. Ini. Iya sih. Ah. Udah yakin yang udah lupa sih itu. Nikel, emas dan itu. Oke. Kalau Salma, ada ide tentang ini? Kira-kira? Salma? Apakah kedengaran suaraku? Ya, no idea, Kak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Salma suaranya kecil ya? Lagi di kelas? Iya, halo Kak. Ya, oke. Penggema. Oke. Apa? Kira-kira Salma. Tadi kalau dari ini, dari Jais, katanya bauksit. Kalau Salma apa kira-kira? Mungkin emas. Emas. Iya, Menarik. mungkin. Kenapa emas? Apa ya, Kak? Sebenarnya tuh have no idea beneran nggak tahu. I have no idea. Oke. Ini menarik juga. Sebenarnya di beberapa kasus sumber daya geologi beberapa kali dibahas ya. Sebentar, aku nyari tisu dulu. Ada air tumpah. Bentar ya. Nanti kita ngobrol lah. Aduh. Oke. Ini lumayan menarik tentang sumber daya geologi ya, karena sebenarnya kalau aku sendiri yang udah mempelajari tentang sumber daya gitu ya, sumber daya geologi, dia cukup simpel karena masing-masing tempat itu akan memiliki atau masing-masing karakter itu akan memiliki asosiasinya gitu, asosiasi sumber daya geologinya. Cuma ternyata ya si tempat itu atau si suatu batuan itu ya kadang-kadang tidak hanya memiliki satu gitu ya. Contoh ya kayak misal ketika ada urat kuarsa gitu ya, bisa jadi dia bawa emas, dia bisa jadi bawa timah juga dan sebagainya. Tapi kita lihat lagi tatanan secara tektoniknya gitu ya, tektonik secara regionalnya juga dilihat juga secara asosiasinya. Dia berasosiasi dengan apa? Contoh ya kita supaya lebih gampang. Misal kondisinya ini kan kita bisa lihat ya. Di sini itu cenderung banyak gunung api ya. Kalau misal dari konturnya gitu ya. Ini banyak bekas-bekas gunung api. Kalau misal kita lihat juga dari secara ini, secara batuan, dia punya batuan gunung api muda gitu ya. Dia punya tuff tandan yang dia artinya ada bekas gunung api. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ini ada batu gunung api yang tua juga. Banyak intrusi daerah sini gitu kan. Banyak intrusi. Kalau dibuktikan dengan apa lagi? Dengan banyak sesar. Ini ada sesar. Kalau kita lihat ada kelurusan-kelurusan kayak gini ya teman-teman. Ada kelurusan. Terus ada kita punya apa namanya bukti-bukti kerucut-kerucut gunung api kayak gini, artinya banyak sistem magmatik gitu ya, ada intrusi-intrusi. Kenapa? Karena biasanya ya tadi intrusi itu dia di-trigger ya oleh ada sesar. Jadi karena sesar itu membuat dia ada rekahan gitu ya, tekanan di atasnya dia bakal rendah gitu ya, sehingga magma itu bergerak ke daerah lemah itu gitu. Nah, ketika dia magma gerak ke sana ya terbentuklah kita sebut sebagai ya intrusi. Nah, terus kalau misal kita kaitkan lagi nih, dia ngasih clue gitu ya. Urat kuarsa gitu. Dia bilang ada urat kuarsa. Urat kuarsa kalau misal kita hubungkan dengan satu sistem geologi gitu ya, sistem sumber daya gitu. Dia selalu berkaitan dengan yang namanya pengkayaan mineral. Jadi kalau misal kita tadi punya
intrusi gitu ya. Tadi intrusi di sini kita punya rekahan-rekahan di sini. Nah, kalau sesar tuh kan apa namanya rekahan yang bergerak ya. Dia udah bergerak nih, sesar, ada sesar naik, ada sesar turun dan seterusnya. Bikin magma ini jadi naik di area sini. Tapi ada rekahan-rekahan kecil juga kan di sini. Nah, si magma ini kan bawa cairan ya. Di si magmanya ini kan yaitu dia tersusun atas silika-silika gitu, material silika. Kemudian si material silika ini ya ada air juga, dalamnya ada kandungan air. Kandungan airnya ini ya yang akhirnya ngerembes dan masuk ke rekahan-rekahan ini. Nah, rekahan-rekahan inilah yang kemudian istilahnya mengalami enrichment gitu, pengkayaannya. Enrichment oleh apa? Oleh pertama cairan yang dibawa oleh si magma ini dan kandungan komposisi kimia dari magma ini, panasnya dan seterusnya. Dia akhirnya mengalami pengkayaan dan terbentuklah yang kita sebut sebagai mineral-mineral ekonomis. Biasanya kuarsa, urat kuarsa yang tebal kayak gini itu berasosiasi dengan emas. Ya, berasosiasi dengan emas. Walaupun dia kadang-kadang dia bawa timah juga, biasanya yang utama emas. Kalau teman-teman ngelihat juga di beberapa tempat lain gitu ya, gampangnya kalau kita pengen lihat nikel itu sebenarnya dia berasosiasi dengan apa sih, dengan batuan, nah, batuan ultramafic biasanya dia. Ultramafic. Nah, batu ultramafic, nikel ada beberapa jenis ya, ada nikel laterite dan seterusnya. Nikel laterite itu ketika batuan ultramafic di dasar ini kemudian dia mengalami pelapukan di bagian atas. Jadi kita bisa nambang nikelnya di bagian atas nih. Batu ultramafic itu biasanya menghasilkan nikel. Emas, nah biasanya asosiasinya jenisnya kayak gini. Banyak intrusi, terus banyak urat-urat kuarsa. Gitu. Kalau bauksit, teman-teman tahu bauksit rumusnya apa? Salma pasti tahu bauksit rumusnya apa? Oh, enggak tahu. Salma? Nggak tahu, Kak. Belum tahu. Oke. Kalau Jais, pada tahu? Atau komposisi dasarnya? Nggak di buku sih ada aluminium. Benar. Aluminium sama oksigen ya, L2O3 ya. Ya. Dia terhidrasi 2H2O dan seterusnya. L2O3. Nah, ada aluminium. Gitu. Jadi dia, sedangkan asosiasi apa namanya si material-material yang magmatik gitu, atau vulkanik gitu ya, dia tidak berasosiasi dengan sulit berasosiasi dengan aluminium. Terus apa namanya kalau kita lihat, nah sebenarnya kalau misal terus kita ikutin ya, ini clue-nya sebenarnya dia di daerah Rata Totok nih. Rata Totok kalau teman-teman searching juga atau pernah dengar juga, Rata Totok ini kan emang banyak tambang emas gitu. Tambang emas yang dia ilegal ya. Banyak tambang emas yang dia kemudian ilegal tuh berarti gimana? Ilegal berarti dia tidak terdaftar di Kementerian SDM, terus juga secara standarisasi tambangnya dia kurang dan seterusnya. Bisa ilegal karena dia standarisasinya kurang. Standarisasi kurang. Kenapa? Karena kalau misal pengen bikin tambang yang dia legal gitu ya, ya butuh duitnya banyak gitu. Sedangkan butuh duit banyak buat apa ya? Buat apa namanya? Standarisasi tadi harus kayak gimana prosesnya dan sebagainya. Orang kan pengen yang simple dan murah gitu ya. Udah bikinlah ilegal. Jadi emas. Kalau asosiasi seperti ini, teman-teman bisa menemukan emas. Pentingnya apa gini teman-teman? Kalau misal dari sini ya, ketika teman-teman kemudian nanti sebutlah ya, entah dihadapi dengan soal atau dia masuk ke geologi. Salma ada niatan ke geologi nggak, Salma? Iya, Kak. Oh ada. Iya sih, Kak. Agak ke FKG kayak Glady. Nggak kuat saya, Kak.
Oke. FKG kan gigi doang. Nggak doang sih. Gigi sangat kompleks. Oke. Barangkali mau ini malah astronomi gitu kan, siapa tahu. Kalau Jais, ada niatan mau ke geologi? Untuk sekarang ini itu orang tua pada itu minta lanjutin ke STAN. Jadi kayak ada Gitu. Oke. Wah, lumayan ini kan bener lumayan jauh standnya. Oke. Aku berarti ya akuntansi dan seterusnya ya. Berarti IPS, Jais tuh basicnya. kalau IPA. IPA. Oh IPA, oke. Gledi juga IPA kan, Gledi lagi. Jadi Gledi sih. Salma juga IPA kan, Sal? Iya, Kak. Oke. Oh, aku jarang banget ini Gledi. Kenapa jadi Gledi? Oke. Stan ya. Emang banyak sih teman-temanku. Malah beberapa temanku yang dari yang daftarnya ada IPA, ada IPS gitu ya. Yang lolos malah yang IPA. Kenapa ya? Oke. Nggak apa-apa. Jais. Menarik. Stan menarik. Dan cukup menjanjikan. Maksudnya lebih menjanjikan sepertinya dari kuliah biasa. Karena udah kedinasan kan ya, ikatan kedinasan. Tapi jangan sampai melemahkan perjuangan di kebumian ya. Iya, Kak. Karena kadang-kadang ya kalau misal ke depannya kayak udahlah ini nggak relate gitu. Nggak relate terus buat apa sih dan seterusnya. Kadang-kadang ya beberapa orang ya udah nothing tulus lah. Walaupun dia tetap memang nothing tulus gitu ya. Cuma saat ini kan kondisinya kita harus menghadapi apa yang di depan mata ya. Walaupun misal udah kelas 12 berarti kan emang udah harus nyiapin kan karena testan kan banyak ini juga kan di apa namanya bidang-bidang yang tidak berhubungan sama kebumian gitu. Artinya kalau misalnya bisa pengen dua-duanya berarti belajarnya berkali-kali lipat. Ya, ya. Ya. Oke. Luar biasa sih. Belajar apa namanya materi di sekolah aja kan udah sendiri. Apa ada satu. Terus belajar kebumian yang ternyata terpisah juga dari materi sekolah beda lagi. Terus materi stan juga yang harus mempelajari sendiri juga ada lagi. Jadi minimal 3 kali lipat lah. Oke. Gitu. Nah, kalau misal nanti Salma kemudian udah jadi geologis yang handal gitu ya. Kemudian atau pengen jadi geologis yang handal dan pengen di bidang pertambangan gitu ya. Ya basic skill yang perlu dimiliki adalah ngelihat, mengidentifikasi Salma. Jadi apakah satu daerah itu ada potensi dan seterusnya atau enggak? Karena kenapa? Karena kalau misal kita ada nemu potensi, maka orang akan ngelirik. Kenapa orang ngelirik? Karena di situ ada dolar. Ya. Ada dolar di situ, entah itu potensi secara. Biasanya kalau misal hubungannya batuan yang gini ya. Jadi kalau misal teman-teman dikasih gambaran, kita punya batuan 3 jenis batuan, batuan beku gitu ya, batuan sedimen, batuan metamorf. Masing-masing ini akan berasosiasi dengan sumber daya masing-masing yang berbeda kan. Bedanya apa? Jadi itulah makanya kenapa di geologi itu kita ya ada semi lah memisahkan dua, ada hard rock ya, batuan yang keras gitu ya. Ada kita punya soft rock gitu ya. Ini buat kasih gambarannya teman-teman. Hard rock dan soft rock. Kenapa ini dipisahkan? Karena keduanya punya sesuatu yang maksudnya beda banget. Gitu. Beda bangetnya secara apa? Kalau hard rock itu ya tadi berkaitan dengan batuan yang keras ya, batuan beku, batuan metamorf. Sumber daya yang berhubungan dengan dua batuan ini. Sedangkan sedimen seringkali berhubungan dengan soft rock seringkali berhubungan dengan batuan sedimen. Batuan yang dia lebih soft ya. Ya secara relatif lah dibandingin batuan beku. Kalau teman-teman pernah lihat secara langsung nggak Salma dan Jais batuan beku, batuan sedimen secara langsung pernah? Salma, Kalau Jais, huh? di paling granit banyak di Bangka. Pernah langsung lihat
Maksudnya ada ini ya, wisata gitu ya? Iya, Granit ya. Gimana tuh granit kelihatannya? besar Mm. itu. Oke. Dan keras Ya keras. banget kan? Ya. Kayak masif banget gitu. Nah, dipukul pakai tangan kita yang hancur. Oke. Nah, sedangkan kalau batuan sedimen pernah lihat enggak, guys? Banyak banget tuh kan batuan sedimen. Batu pasir, batu Kayaknya pernah ya? Oke. ya, paling cuma ada terlalu memperhatikan baik saja. Oke. Nah, sebenarnya ya secara kalau misal penampakan memang sulit untuk ngelihat secara penampakan yang ideal ya. Karena biasanya kalau pengen lihat jelas banget kan kita bisa lihat di ada ya istilah namanya singkapan ya, singkapan geologi. Singkapan itu berarti dia lapisan batuan yang dia tersingkap, terekspos gitu permukaan. Awalan kalau misal kita lihat di apa namanya secara ini kan, kalau misalnya kita berada di medan datar gitu ya, ya batuan itu di dalam ya dia datar-datar apa namanya nggak bisa kita lihat lapisannya seperti apa gitu. Tapi di beberapa tempat misalnya ternyata dia ada batuan yang tersingkap gitu di sini gitu. Ternyata ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisan-lapisan di permukaan inilah yang sebenarnya juga merepresentasikan kondisi di bawah permukaan gitu kan. Dan dari sinilah kita bisa ya secara gratis gitulah mengamati apa yang sebenarnya emang ada di bawah sana gitu. Bisa kita menganalisis, bisa kita menginterpretasikan gitu. Di bawah sana tuh ternyata ada batuan apa aja dan seterusnya. Gratis. Kenapa gratis ya? Karena ini dibentuk oleh alam sendiri gitu. Atau ya diekskavasi ya, digali sendiri sama manusia karena pengen bikin sesuatu ya itu bisa. Nah, kalau misal kita lihat di singkapan itu batuannya dia ternyata berlapis gitu ya. Dan lunak gitu ya. Itulah kita sebut sebagai soft rock, batuan sedimen. Batuan sedimen karena berlapis dan lunak dan berpori-pori, dia berasosiasi dengan sumber daya apa kira-kira? Salma. Sumber daya yang berasosiasi dengan batuan sedimen adalah Jais? Batu lempung atau ada batu pasir kayak. Misal batu pasir gitu. Kira-kira sumber dayanya apa tuh kira-kira yang ada di sana? Batu pasir. Misal batu pasir, ada sumber daya apa? Kemungkinan dia akan memiliki apa tuh? Kandungan apa? Simpelnya, karena dia berpori, ada ruang-ruang udara dan ruang-ruang air, kemungkinan dia akan terisi oleh sumber daya yang kita namakan sebagai minyak dan gas bumi, migas ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyari minyak, dicarilah di daerah-daerah dengan komposisi atau susunan batuan sedimen. Secara idealnya ada di sana. Gitu. Mungkin enggak sih batuan beku mengandung minyak gitu dan sebagainya. Mungkin enggak? Coba ini lebih analisis nih. Mungkin apa tidak batuan beku bisa ada mengandung minyak, migas. Salma deh. Atau Jais, boleh Jais dulu yang on mic. Buku tidak bisa menyimpan air. Nggak bisa. Berarti mungkin nggak mereka mengandung minyak? Minyak sih tidak, kenapa tuh tidak di permeabilitas. Oke, tidak memiliki permeabilitas. Salma masih ini nggak? Masih? Oke. Salma kayaknya lagi. Oke, gimana Salma? Kalau menurut saya ya seperti Jais tadi, karena permeabilitas sama porositasnya buruk, jadi mungkin nggak bisa. Nggak bisa, oke. Tapi ada kondisi khusus nggak yang membuat dia jadi mungkin terisi oleh minyak, terisi oleh air? Ada nggak kira-kira? Mungkin
Mungkin ada, Kak. Mungkin ada. Kalau kira-kira apa? Kalau ada, kira-kira. Nah, ternyata, iya, jadi gini, yang kita pelajari secara ideal kan ya udah dia nggak mungkin gitu ya. Karena ya batuan beku itu masif. Dia pertama nggak seringnya tidak berlapis-lapis, walaupun mungkin ya sih batuan beku berlapis, ya ini terlalu kita muncul pertanyaan baru ya, soalnya mungkin gitu. Kalau berlapis dia berlapis tapi bukan berlapis yang kayak batuan sedimen ya. Biasanya yang berlapis itu dia lava gitu ya, yang dia kemudian atau kemudian ya beberapa kali letusan menghasilkan lava tertentu, jadi ya lava 1, lava 2, lava 3, jadi kan kayak 4 kayak berlapis gitu ya. Oke, itu nanti. Seringnya kan dia tidak berlapis, dia masif dan porositas dan permeabilitas rendah. Kenapa porositas dan permeabilitas rendah? Maksudnya kok bisa gitu? Apa yang menyebabkan? Karena proses dia adalah kristalisasi ya. Batuan beku kan kristalisasi. Dia bukan proses dari endapan gitu kan. Karena dia kristalisasi ya dia saling mengisi gitu. Kosongan ke kosong, wah saling mengisi kekosongan. Mantap. Material magma yang membeku gitu ya akan ya saling bereaksi untuk kemudian menghasilkan mineral-mineral tertentu yang sifatnya ya mereka mengisi rongga-rongga yang ada gitu. Yang biasanya kemudian terakhir mengisi adalah mineral apa kira-kira? Di batuan beku. Mineral terakhir yang terbentuk apa sih kira-kira? Kalau dikristalisasi? Salma? Kuarsa. Wah, pinter banget. Ini mah pasti udah ini ya. Nah, ya kita kan tahunya kan maksudnya kuarsa di akhir reaksi Bowen ya. Ya, quartz itu dari akhir reaksi Bowen. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya berarti kuarsa ini terbentuk terakhir. Terbentuk terakhir, terus kalau misalnya dia terbentuk terakhir, apa yang terjadi? Ya kuarsa inilah yang kemudian mengisi rongga-rongga yang kemudian ternyata belum terbentuk gitu ya oleh mineral tertentu. Ya udah ngisi lah si kuarsa di situ. Masalahnya ya bukan masalahnya. Terus kuarsa ini menunjukkan apa? Kuarsa ini kemudian menunjukkan ya kandungan si magmanya, kandungan silika si magma. Rumus kuarsa apa? Salma? Pasti udah tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Rumus kuarsa SiO2. SiO2 ini kan silika murni ya, silika murni. Artinya ketika silika dalam magma itu banyak, melimpah gitu ya. Yang terjadi apa? Akan terbentuk kuarsa di akhir. Gitu. Jadi kayak ya udah pada habis nih. SiO2 ini kan aslinya dia bereaksi dengan yang lain ya. Kayak misal Mg gitu juga. Dia juga mengandung Ca, Na gitu ya. Al dan seterusnya dia bereaksi membentuk mineral-mineral lain tuh yang ada di reaksi Bowen, olefin, klorofil dan sebagainya. Udah habis nih MgCa dan kawan-kawannya sisa SiO2. Artinya SiO2-nya ini banyak banget. Sampai akhirnya bisa terbentuk kuarsa. Makanya berarti magmanya asam dan bentuk batuan beku asam. Oke. Oleh karena itu ya, kayak dia masif. Sulit tidak memiliki permeabilitas dan porositas. Nah, masalahnya ada kondisi yang memungkinkan. Kondisi memungkinkan itu apa? Ya ketika kalau basicnya adalah air itu mengisi rekahan-rekahan, air itu mengisi rongga-rongga yang ada, maka mungkin banget batuan beku itu mengandung air atau mengandung minyak ketika ya dia mengalami rekahan-rekahan oleh apa? Kekar ya. Jadi kayak basement kan biasanya batuan beku ada di basement ya bagian bawah atau ya tadi intrusi yang dia kemudian terkekarkan gitu ya. Nah, kekar-kekar inilah yang kemudian yang menyebabkan dia jadi ada rongga-rongga kan. Rongga-rongga inilah yang kemudian entah itu terisi oleh minyak, terisi oleh air dan seterusnya. Jadi mungkin tapi very special case itu, very rare case yang sangat amat jarang temukan gitu ya. Oke, kalau batuan sedimen jelas kita punya porositas penurunan dan seterusnya yang kemudian dengan juga pada kondisi tertentu gitu kan, jelek sekali. Dia akan memungkinkan terbentuk baru kita punya apa? Minyak dan gas gitu ya. Kalian tahu logo Pertamina kayak gimana? Salma tahu nggak logo Pertamina?
inilah ya. Bener nggak? Salma atau Jais? Jais deh. Ini nggak lagu Pertamina? Suaraku masuk nggak? Cek, cek, cek. Itu Oke. gambar ada terlalu kelihatan Kak. Serius? Di maksud yang kakak gambar tuh di tepi soal. Oke. Di soalnya nggak kelihatan dia. Oke. Oke. Wait, wait, wait. Tapi nggak kelihatan ini coret-coretan gue nggak kelihatan berarti. Kelihatan nggak? Kelihatan, cuma itu ada yang tidak kelihatan karena sempit. Oke. Coba lagi. Karena soalnya. Oke. Kalau di wait. Kalau di sini kelihatan? Di kiri kelihatan nggak? Kelihatan ya, Jais ya. Ini nggak, ya sedikit tidak penting sih, tapi ya buat pengetahuan. Siapa tahu emang muncul Pertamina. Oke, lambang Pertamina kayak gini. Ini biru, gitu ya. Ya kan? Terus ini hijaunya di sini ya. Hijau, merah ya, merah, hijau. Apa kebalik? Dia ada 3 kan, biru, merah, hijau. Jadi kalau misal kita hubungkan gitu ya, ya bentar. Set. Jelek kali. Oke. Biru, merah, biru, hijau, merah. Oke, dan ini intinya adalah ini air, biru, merah itu hijau itu minyak gitu ya. Merah itu gas. Nah, intinya itu mungkin di batuan sedimen. Jadi ketika kita mau mencari potensi migas, kita di batuan sedimen. Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentunya gimana ya? Kita perlu punya trap ya. Jebakan minyaknya itu. Contohnya apa? Ada syncline, ada anticline dan seterusnya. Kita punya struktur geologi, kita punya proper time of migration, kita punya seal, kita punya batu lempung atau batu impermeable data dan seterusnya. Ini buat nyari sumber daya migas. Kalau sumber daya yang berkaitan dengan batuan beku tadi, kalau teman-teman pernah dengar Freeport, pernah ya? Freeport kan ya dia banyak sekali menghasilkan mineral ekonomis ya, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Oke, intinya seperti itu. Kalau kita ngomongin sumber daya, nanti kita lanjutin lagi terkait sumber daya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang sumber daya atau teman-teman punya pendapat, pandangan tertentu? Nah, ini yang pernah aku ini kan OSP 2019 apa ya? Itu ngomongin tentang panas bumi. Ada punya pendapat tentang panas bumi. Panas bumi itu berarti gimana? Jais dulu. Kalau tidak salah tuh berdasarkan panas dari magma atau intinya aktivitas tektonik bumi. Oke. Panas dari magma atau aktivitas tektonik bumi. Oke, kalau dari Salma ada pendapat? Biasanya itu asosiasinya sama hidrotermal. Wah, hidrotermal maksudnya berarti cairan dari ini apa namanya batuan beku gitu, magmatik itu ya, berarti Salma. Iya. Gimana tuh berarti? Pernah tahu ininya nggak? Apa namanya? Secara umum dia gimana sih? Apa sih yang diambil? Dan gimana prosesnya bisa menghasilkan sumber panas?
Tanya gimana? Ini tuh yang pakai turbin itu bukan sih Kak? Iya benar. Ya turbin. Itu kalau itu udah ke mesinnya sih. Tapi ke di ininya, di yang kita ekstraksi itu apa sih? Oh, yang kita ambil itu apa sih kalau di panas bumi? Kalau tidak salah Hmm? uapnya ya, uap. Uap, oke. Terus diapain uapnya? Uapnya dikumpulkan Hmm? untuk menggerakkan turbin sepertinya. Oke, oke. Hmm, oke. Nah, menarik ya. Oke. Uapnya berarti dari air ya, air panas ya, guys ya. Kan kalau kita pengen hasil uap kan harus dari air panas kan? Harus direbus dulu kan. Nah, ya persis ngerebus air lah. Intinya kan. Kita punya panci, kita punya air, kita punya sumber panas. Tuh, kita kalau bedanya ini cuma airnya dari panci dan sebagainya ini jelas. Jadi kita tinggal air panas ini yang dibutuhin sebenarnya untuk mengkonvert eh, suatu apa namanya energi itu kan, energi biasanya kan kita bisa convert kan, energi kan dia tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, kita cuma bisa convert energi itu. Nah, yang kita pengen convert itu adalah energi apa sih, energi panasnya kan, kalor yang dia miliki untuk kemudian tadi benar memutar turbin gitu ya. Sebenarnya sama, batu bara itu kan ya dia buat apa sih? Ada batu bara buat dibakar kan, dibakar menghasilkan panas yang kemudian dia kemudian akhirnya. Nah, si batu bara ini kan ya dia menghasilkan panas, kemudian karena kita bakar gitu ya. Ya, kemudian kita convert si panas itu menjadi listrik. Kenapa? Oh iya, batu bara tadi belum ya. Nah, batu bara nih kalau kira-kira ya, batu bara di batuan hard rock apa soft rock masuknya? Kok jadi batu bara? Nggak apa-apa, batu bara dulu. Jais, batu bara soft rock apa hard rock? Batu bara tuh apa? Soft rock Soft rock. kayaknya. Karena Nah, mengandung fosil dari tumbuhan atau binatang juta tahun yang lalu. oke, oke. Terus, kalau Salma ada ide nggak batu bara tuh apa? Eh, kayaknya soft rock Kak. Soft rock ya, oke. Batu bara ini menarik nih, kayaknya mungkin banget keluar deh. Bisa jadi KSN batu bara. Mungkin ngomonginnya tentang ini potensi batu bara di ini Kalimantan. Soalnya Pak Hendra itu geologi ya, itu ekspor juga di batu bara. Oke, ya benar soft rock. Artinya dia berasosiasi dengan batuan sedimen, ya, dan berasosiasi dengan fosil-fosil tumbuhan, ya. Jadi kita punya fosil tumbuhan yang kemudian menyisakan karbon dan seterusnya. Jadi ada enrichment ya, pengkayaan karbon pada lapisan batuan itu, gitu ya. Sehingga terbentuklah batu bara yang kalau misalnya kita lihat ya, coal kan ya dari apa lagi kalau bukan dari karbon, ikatan karbon. Oke. Kenapa batu bara tidak masuk new and renewable energy? Karena ya pertama dia bukan energi yang baru ya, dan dia tidak terbarukan. Artinya kan potensi batu bara di dunia ini ya segitu aja kan. Maksudnya kalau pengen renewable, kalau pengen dia terbarukan ya dia kita nunggu beberapa juta tahun lagi baru dia terbentuk batu bara lagi kan, tempat lain kan. Karena kondisi saat ini ya udah batu bara yang udah ada tersebar di dunia saat ini ya udah ya segitu. Nah, masalahnya batu bara ini ketika dibakar gitu ya dia akan menghasilkan abu dan sebagainya yang itu membahayakan. Makanya masuk limbah B3, bahan berbahaya beracun dan seterusnya yang jadi masalah, banyak masalah tuh di banyak tempat ya. Kalau misal kita ngomongin batu bara kan ya pasti polusi udara gitu ya, terus polusi nggak cuma udara doang tapi juga polusi airnya dan sebagainya. Ya, ketika proses penambangannya masalah di air tanah, ketika proses pembakarannya masalah di polusi dan seterusnya. Ini menarik buat kita ngomongin lagi nih batu bara. Kira-kira solusinya untuk batu bara ini seperti apa? Oke, lanjut.
kayak persis seperti batu bara dan sumber energi lainnya kali ya. Jadi kita butuh panas yang kemudian kita convert ke listrik untuk menggerakkan turbin. Nah, bedanya ya airnya ini terkandung di batuan ya, sama dan ini ya. Jadi sebenarnya persis kayak minyak gitu ya. Sistem panas bumi ini sebenarnya mirip ya sama minyak. Bedanya kalau minyak itu ngambilnya minyak, kalau panas bumi ini ngambilnya ekstraksinya air. Air yang apa? Kalau air biasa mah ya udah buat diminum aja. Kalau ini air ternyata air panas. Benar bahasa saya dengan hidrotermal. Panasnya dari apa? Panasnya dari bekas apa kita sebut sebagai ya intrusi lah. Intrusi yang dulunya kan magma ini panas. Panas kemudian membeku dan seterusnya yang kemudian menyisakan panas di tubuhnya dia sendiri yang itu kemudian memanasi air gitu ya. Ya udah kita punya sumber air panas nih yang dipanasi sama bumi sendiri gitu. Kita tinggal ambil aja si airnya, terus ya dialirkan gitu ya. Airnya dan uapnya itu biasanya ada sistem sendiri. Ya uap juga ya air juga terpisah. Untuk kemudian ya kita ambil panasnya, baru kita proses convert ke listrik gitu ya. Jadi biasanya airnya diambil tapi terus panasnya dialirin, diinjeksi lagi, dibalikin lagi gitu. Ya, Jais dan Salma. Itu tentang sedikit sekilas lah tentang panas bumi. Jadi ngomongin sumber daya ya, nggak apa-apa. Daripada nanti kelupaan, nggak seperti bahas. Oke. Sedikit tentang ini kekuatan. Oh, kalau ini vulkanologi, materi mineral memberikan cahaya. Ini sedikit hafalan nih. Terus juga bisa diskontinuitas. Ini nanti setelah aku koreksi aja. Hafalan banget. Capung raksasanya hafalan banget. Drainase, dalam alam ribut lambang dan melakukan global warming merupakan ini sedikit tentang global warming. Ini cukup menarik. Siapa tahu berkaitan sama apa namanya materi meteorologi. Nih, ini cukup banyak perdebatan aslinya. Kalau teman-teman melihat soal ini, kemungkinan sih ya nggak bakal dikeluarin sih kayaknya kalau di tingkat nasional atau di ini karena terlalu banyak perdebatan. Tapi ya kita coba lihat. Global warming yang terjadi pada kala Holocene, kita punya kala Holocene ya. Kita punya global warming, kita punya kala Holocene. Sebelum kala Holocene kita punya kala apa? Jais? Salma? Pleistocene. Bang banget ya? Sorry, terlalu ini. Nggak apa-apa. Jelas ya. Pleistocene, Holocene. Oke. Pertanyaannya apakah global warming yang terjadi saat ini yang kita sebut sekarang global warming, apakah itu yang pertama kali? Salma? Pertama kali apa? Apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya belum mengalami ya. Soalnya belum mengalami di kala Pleistocene ya. Soalnya belum pernah ke kala Pleistocene. Belum lah, Kak. Oh. Nenek moyang kan siapa tahu kan zaman purba pernah. Oke. Ini menarik. Ya generally sebenarnya yang kita sebut sebagai global warming dan ternyata ada temannya. Global warming itu ada temannya. Apa? Global cooling. Ya zaman es itu global cooling maksudnya. Kok bisa sampai terbentuk es satu benua dan seterusnya itu kan ya karena global cooling. Itu tidak terjadi hanya pada saat ini gitu. Ternyata tuh kalau dari recordnya, nah kira-kira gimana kita bisa tahu record global warming dan global cooling di dunia? Salma Salma tadi belum pernah. Jais, setuju nggak kalau misal global cooling dan global warming ini tidak terjadi cuma pertama kali saat ini? Dan Mungkin bisa, mungkin
global warming atau global cooling mungkin tidak hanya sekali terjadi. Oke. Ada mungkin karena sesuai dengan ilmu stratigrasi yang uniformatisme yang itu yang selalu kejadian berulang-ulang. Oke, Jadi stratigrafi ya. Oke. Benar banget. Artinya ternyata ya terekam ya di stratigrafi di ya kalau kita ngomongin iklim global ya, iklim secara global, secara pasti, secara jelas gitu ya, dia juga akan mempengaruhi sistem yang ada. Maksudnya, teman-teman kan udah pernah belajar ini kan, apa namanya? Kita punya siklus air ya. Teman-teman pernah belajar siklus air kan? Apakah siklus air hanya berlaku di permukaan bumi? Ternyata tidak, ya kan? Siklus air tuh cukup merepresentasikan berbagai berbagai objek kebumian, berbagai bidang kebumian. Ya maksudnya siklus air itu kita bebas karena siklus ya, cycle dia bebas mulai dari mana aja. Karena kita sesuai pelajaran kimia fisika atau geologi dulu kan kita tahu kalau karena berbagai interaksi-interaksi di atmosfer dan seterusnya itu menyebabkan terbentuknya H2O ya terbentuknya H2O di awan gitu ya, di langit yang kemudian baru hujan dan seterusnya. Ya oke, intinya dari atmosfer, meteorologi. Hujan kemudian ya dia tidak hanya run off, tidak hanya mempengaruhi permukaan, tapi dia juga ada air yang kemudian masuk ya. Jadi air tanah, apakah air tanah objek meteorologi? Tidak. Air tanah adalah objek geologi. Jadi air tanah. Terus air juga ini mengalir ke laut. Apakah mempengaruhi laut? Jelas mempengaruhi laut. Kita mempelajari ada oceanografi. Jadi siklus hidrologi ini dari satu siklus ini aja hidrologi gitu, siklus air. Air ini ternyata yang menyentuh semua parameter subjek-subjek geologi, meteorologi, oceanografi. Yang artinya ada masalah di sini di air akan mempengaruhi juga di air tanah, akan mempengaruhi juga di laut. Jadi kalau siklus itu ada satu masalah di satu rantai gitu ya, ya dia akan merembet seterusnya gitu. Ini contoh simpel ya efek domino lah ya. Ada masalah satu masalah kecil atau butterfly effect juga ya. Kepakan butterfly, kepak sayap kebinekaan itu yang akan pengaruhi satu negara gitu. Contohnya. Nah, jadi ya jelas ada iklim yang berubah secara drastis dari global warming, global cooling dan seterusnya. Dia juga akan terekam pada batuan. Mari kita coba lihat ya. Nih aku coba tunjukin dulu bentar. Aduh, gimana pun. Oke, nih aku kasih gambaran. Jadi kalau misal di apa namanya, ya aku lebih seneng kayak gini sih bahasa. Jadi kayak ini belum tersistematis ya. Jadi teman-teman kita masih bahas soal makanya tak coba loncat-loncat. Jadi nanti kalau misal udah selesai aku koreksi dan seterusnya, teman-teman bisa lihat nanti jawabannya kalau yang hafalan-hafalan banget ya. Yang sedikit analisis aku coba bahas. Nanti baru kita coba ke arah yang lebih sistematis yang teman-teman emang masih kurang ya. Hitungan dan seterusnya. Sebentar ya. Aku cari materinya dulu. Jadi ini aku mau nunjukin tentang global warming, global cooling dan hubungannya dengan bumi. Jadi biasanya kalau ini kita pelajari kita punya geologi sejarah. Jadi kalau di kebumian itu, di geologi itu, ya kadang-kadang kita sedikit seleksi sama kita punya meteorologi gitu. Kenapa? Karena
secara kalau kita kemudian bahas ini apa namanya climate change dan sebagainya yang terjadi ya sedikit ada perbedaan antara kita dengan mereka. Oke. Wait, prinsip stratigrafi bukan. Biologi sejarah itu kita pelajari waktu semester biologi eksplorasi paleontologi semester 5. Semester 5. Ah ya. Kan udah lagi mempelajari materi semester 5 loh ini, guys. Geological evolution of Earth, geologic time scale, Adidit mana ya? Geological evolution of Earth during the wait. Tunjukin gambar grafiknya. Semoga nemu ya. Wow, ini ada 400 halaman. Saya coba materi kuliah aja. Introduction. Let's see. Bumi sepanjang waktu. Sebentar. Grafik itu tuh adanya ternyata di Theory of Earth. Oke, ini ada satu hal lah sedikit ya tentang nanti kalau misal aku nemu yang ini aku si ininya. Oke, contoh yang kita punya ini, kelihatan nggak? Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Ya, sedikit lah tentang ini kayak tadi aku udah bilang ya, jadi satu siklus kayak kita punya siklus air itu ada masalah di satu tempat gitu ya. Misal kalau misal global warming yang terjadi berarti kan di laut penguapan itu sangat tinggi gitu ya. Sedangkan kalau misal terjadi global warming, atmosfer itu sistemnya kadang agak berubah. Yang gimana? Yang kemudian ternyata bisa jadi kemudian merubah kelembaban dan sebagainya gitu ya. Sehingga ya proses-proses kayak harusnya misal di kondisi tertentu sudah hujan di tempat itu, tapi karena adanya pengaruh global warming, jadinya dia sulit untuk hujan gitu ya, kondisi tertentu, entah karena polusi dan sebagainya juga. Nah, karena sulit hujan dan seterusnya yang terjadi air tanah juga tidak tersuplai, tidak ada suplai air tanah dan seterusnya, yang itu kemudian yang terekam gitu ya dalam yang harusnya kalau misalnya itu terjadi dalam kurun waktu yang dalam jangka waktu yang lama, ya dia akan terekam pada batuan. Oke. Contoh lainnya kayak ini ya proses-proses di bumi kayak letusan gunung api dan sebagainya kita tahu. Iya salah satu yang kemudian menginisiasi terbentuknya air itu kan karena dari letusan gunung api ya. Maksudnya uap-uap dan sebagainya yang kemudian terkumpul dan bereaksi gitu di atmosfer. Nah,
Contoh ya kayak gini, kandungan atmosfer itu jelas mempengaruhi ternyata terekam gitu pada batuan. Contohnya adalah kayak gini. Sebelum atmosfer mengandung oksigen bebas, oksigen itu senyawa yang tersimpan dalam batuan, seperti pada pembentukan banded iron formation. Pernah dengar nggak banded iron formation, guys? Nah, jadi ya ini kalau misal teman-teman lihat, ini kan Fe ya, apa namanya, besi gitu ya, besi. Yang dia tuh kemudian kalau misal besi ketemu oksigen, terjadi dia berkarat kan, terjadi dia berkarat. Nah, karena dulu oksigen bebas itu belum ada, gitu ya, atmosfer belum mengandung oksigen bebas, batuan itu seringkali dia oksigen itu terekam pada batuan yang dia ternyata mengandung ya tadi nih. Biasanya kalau kecilnya kelihatannya itu ketika dia memiliki besi gitu ya, karena dia akan bereaksi dan menghasilkan karat yang kita sebut ya karat dan seterusnya. Tapi setelah ada oksigen, ya dia oksigen lepas gitu malah ke udara. Jadi banded air formation ini bisa jadi ciri gitu ya. Ya kalau misal kita keterkaitan antara meteorologi sama geologi dan seterusnya. Ya, yang aku pengen tunjukin itu sebenarnya kayak grafik suhu gitu. Jadi kita ternyata dari ini dia, salah satunya inilah. Kita kan bisa tahu muka air laut ya. Kita bisa kita punya rekaman muka air laut yang itu kemudian simple ya. Ini kalau teman-teman pernah, ini jadi kemana-mana. Kalau teman-teman pernah dengar tentang evolusi makhluk hidup yang awalnya kita tahu kan semua ada di laut ya, karena kondisi di permukaan belum terlalu nyaman untuk ditinggali. Tapi seiring dengan waktu air laut semakin turun, tumbuhan-tumbuhan yang ada di batas-batas ini, dia kemudian mulai beradaptasi dan seterusnya. Hewan-hewan juga kemudian mulai beradaptasi sehingga membentuk, ya kita tahu pertama kali hewan darat, tumbuhan darat pertama dan seterusnya. Nah ini jelas kemudian terekam kalau muka air laut ini terekam. Dan muka air laut itu ya kan dia dipengaruhi oleh ya salah satunya global warming dan global cooling. Kenapa? Karena ya pertama global warming itu jelas akan membuat muka air laut semakin, teman-teman pernah dengar ya? Kalau misal kita terjadi global warming, dampaknya apa aja? Pertama, air laut semakin naik. Semakin naik. Kenapa air laut semakin naik? Karena lapisan es di kutub akan mencair. Akan mencair. Oke. Berarti kalau global cooling? Gelombang itu air permukaan laut semakin turun karena air laut mulai membeku. Oke. Nah, ini ada satu konsep yang menarik di sini. Kalau teman-teman coba ya, ini kan tentang air laut ya. Jadi air laut. Apalah, nanti kita bahas di oceanografi lebih dalam. Teman-teman pernah ini nggak? Pernah beli es teh ya? Kalau es teh itu kan ya di gelasnya. Terus teman-teman minta dipenuhin. Ya. Jadi kayak apa namanya airnya penuh gitu ya, sampai ke batas gelas gitu. Penuhin. Kan ada esnya ya. Belum ada esnya. Kalau teman-teman ini udah di batas nih, batas banget, batas gelas. Jadi kayak penuh banget. Kalau teman-teman biarin ini sampai esnya mencair, pertanyaannya, airnya tumpah atau nggak tumpah? Salma, ada pendapat? Tumpah, Kak. Tumpah. Oke. Pernah nyobain nggak? Pernah sih, Kak. Serius? Iya, kan kayak kelebihan gitu. Kayak tiba-tiba itu. Tiba-tiba tumpah? Ya nggak tumpah ya, Kak. Apa ya? Apa itu air yang ada di pinggir-pinggir ini, di pinggir gelas? Kayak tambah, bukan tumpah sih, Kak. Kayak tambah banyak. Saya dulu nyobanya nggak sampai pojok.
mepet gitu. Tapi kan tambah, Kak. Oke. Berarti Salma pernah nyoba dan ternyata dia intinya kayak bertambah gitu ya. Kayak volume airnya bertambah gitu ya, Sal. Iya, Kak. Oke. Kalau menurut Jais gimana? Sama Kak, pasti itu pasti tumpah. Tumpah. Oke. Kayaknya tahun lalu apa ya? Kalau nggak salah, OSN tahun lalu itu apa namanya, praktek oceanografinya kayak gini. Ingat tuh apa? Salma tahu nggak? Apa nanya ke Glady nggak waktu dia OSN praktek oceanografinya? Enggak tanya sih, Kak. Ya, oke. Nanti aku coba, aku sarankan ya teman-teman apa namanya, kalau ada kayak sama ya, ada Glady yang bisa ditanya atau teman-teman yang pernah OSN gitu ya kebumian. Nanti aku ya banyak spill juga maksudnya terkait apa namanya, gimana perbedaannya ya, karena online dan tidak online pasti beda. Terus prakteknya yang itu kemudian bingung kan, prakteknya harus seperti apa. Itu bisa coba tanya ke yang secara langsung mengalami ya, kayak misal nanya Glady, itu kira-kira apa namanya gambarannya gimana gitu. Terus dulu tuh apa, terus gambarannya kemudiannya gimana seterusnya. Seingatku ada yang kayak gini, jadi kayak dia ngasih disuruh untuk mempraktekkan gitu ya apa yang diperintahkan. Sorry. Contoh kayak gini, jadi kamu disuruh beli es gitu ya, disuruh beli air sebaskom gitu ya, terus disuruh esnya tumplakin ke situ gitu, terus mengamati apa yang terjadi setelah 15 menit 20 menit gitu ya, terus dicatat, terus diinterpretasikan apa yang terjadi dan seterusnya, baru udah dikumpulin gitu. Jadi kayak prakteknya bikin sendiri gitu ya, terus pengamatan sendiri. Kalau tahun lalu kayak gitu. Nah, ya ini menarik ya. Kalau misal ini nanti Glady dan Jais bisa coba-coba lagi, coba aja. Simpel ya, pas beli ST atau bikin ST gitu ya, lagi penuh banget isi air, terus esnya banyak gitu ya. Ada esnya, ditunggu sampai cair semua. Oke, tadi Glady bilang tumpah ya. Aku bisa bilang emang ternyata ada perubahan secara gini ya, kalau secara teori. Kalau Glady tadi kira-kira kenapa kok bisa bertambah, Glady? Prinsipnya seperti apa kok bisa bertambah gitu? Prinsip dasarnya. Salma, sorry. Iya, Aku manggil Glady kok tadi. iya, Kak. Aduh. Glady suruh sini aja. Enggak. Salma, gimana? Ya, itu kan tadi esnya itu tadi panas apa enggak sih, Kak? Air biasa. Oh, air biasa. Oh, kalau Salma tadi panas ya? Iya, Oh, pernah nyoba yang panas? iya, Kak. Berarti ini, maksudnya es teh panas. Iya, Iseng banget. iya, gitulah kayak. Terus kalau es teh panas gimana yang terjadi? Ya gitu bertambah aja sih, Kak. Kan itu esnya leleh gitu, Kak. Kena kalornya si siapa? Airnya yang panas. Jadi kenapa dia bisa bertambah? Karena dia panas gitu, terus melelehkan si esnya. Kalau misal air dingin, maksudnya emang udah es teh dingin gitu, es teh dingin, dia meleleh, kira-kira apa akan terjadi sama apa enggak? Maksudnya kan es pada akhirnya akan meleleh juga kan? Enggak mungkin karena bentuk dasar air itu kan ya, dia di suhu permukaan dia cair kan. Jadi walaupun di air dingin dia bakal cair kan, tetap kan? Kalau gitu nambah juga enggak? Sal.
kira-kira? Apa mau nyobain dulu? Eh, eh, mungkin sedikit atau bahkan nggak bertambah, bisa jadi lah. Sedikit atau enggak? Kalau dari Joyce, Kalau air dingin sih itu, kalau misalnya es mencair mungkin tetap sama saja. Menurut saya sih karena es karena dibiarkan lama-lama begitu kan mencair. Nah, dan cairan itu kayak semacam memberikan dorongan untuk air agar yang sudah penuh tuh dorongan jadi agak bisa keluar. Oke. Jadi untuk panas atau dingin sama saja sih. Sama aja ya. Oke. Oke. Kalau gini ya, ini kita balik ke prinsip Archimedes. Archimedes bilang gimana sih? Kita bisa kan mengukur volume suatu benda, volume atau massa? Volume ya. Kalau misal kita apa namanya? Kan Archimedes kan dia tidur nih di bak mandi gitu ya. Aduh, bak mandinya jelek. Dia tidur di bak mandi gitu ya. Awalnya bak mandi nih segini isi airnya nih. Ya. Terus dia tiduran masuk gitu ya. Yang terjadi airnya apa? Terus dia ngeliat, airnya naik ya kan. Berarti perubahan dari ini, perubahan air yang awalnya segini gitu ya, X ke Y, itu menunjukkan apa? Kalau di kelas ukur lah gitu. Kita punya batu ya, cemplungin batunya ke sini gitu. Awalnya air segini, air jadi segini. X, Y. Berarti menandakan apa? Penambahan air ini adalah Penambahan volume. penambahan volume yang menandakan volume. Berarti dia merupakan volume dari orang yang masuk. Orangnya ya. Ke batu yang kita cemplungin, ya kan? Ya, rho M per V. Kita bisa tahu densitas, massa dibagi volume. Ya kan? Kalau misalnya kita punya apa namanya masanya si batu, terus kita cemplungin, terus ada penambahan air sekian, seterusnya kita bisa tahu volumenya, jadi kita bisa tahu densitasnya. Nah, ini kan dia dulu waktu itu karena untuk uji apa namanya emas ya. Nanti kita bisa tahu densitas emas, kita bisa tahu apa namanya volumenya emas seperti apa. Kalau misal bendanya kita ya kotak gitu ya, kita bisa tahu. Benda tidak beraturan kan sulit kan untuk menghitung volumenya. Cemplungin aja nanti bisa tahu volumenya dan seterusnya. Oke, berarti kalau ini prinsipnya sama. Kalau misal kayak tadi ya, es gitu ya, air, terus kita kasih es, dia kan naik ya. Es ini kan udah padat ya. Maksudnya ya karena dia benda padat, akhirnya dia terus kita cemplungin sini, terus airnya naik gitu. Awalnya airnya segini, tapi terus ditambahin es gitu ya, sampai airnya penuh gitu segini. Kalau esnya cair, apakah menambah volume si airnya? Es sama air rumusnya apa? Sama apa beda rumus ininya? Kimianya. Sama kan ya? H2O gitu ya. Tapi ada nggak teori yang menyebutkan kalau air ketika H2O ini, bukan air, H2O ketika dia dalam bentuk cair dan dalam bentuk padat, ya volumenya akan berbeda. Ada nggak? Jais atau Salma? Ada nggak sih yang menyebutkan seperti itu? Ada ya? Ada. Ya, ada karena kenapa? Nggak jadi Kak. Gimana? Nggak apa. Ayo. Aku butuh asupan pendapat. Enggak,
agak dari cuma kurang tahu aja yang itu. Oh ya, oke, pernah tahu berarti ya. Kalau misal pernah dengar ini enggak, apa namanya? Ini kenapa kita jadi ngomongin air ya? Ya oke lah. Oke, intinya kalau ini kita punya nanti pernah dengar kan pasti istilahnya anomali 4 derajat ya. 4 derajat Celcius. Ini belum sempat dikeluarin kayak di OSN. Akan sangat amat mungkin muncul di oceanografi. Entah di praktek dan sebagainya atau enggak. Oke, ini kita keep ya. Jadi pertanyaannya masih nanti teman-teman nanti Salma sama Jais bisa eksperimen lagi. Ini kira-kira akan tumpah apa tidak. Eksperimen lagi ya, beneran ya. Ya Salma kalau tadi di air panas udah, boleh coba lagi di air dingin. Ya juga tumpah, pertanyaan tumpah apa enggak? Soalnya udah di batas nih, di batas. Jadi di batas banget intinya. Kalau tumpah, berarti kan ada penambahan, ya kan? Kalau nggak tumpah, berarti nggak ada penambahan. Pertanyaan itu. Jadi bukan game TikTok ya. Kalau game TikTok kan ada tuh yang dia nambahin satu tetes, tetes. Bukan. Ini udah ada. Gitu. Jadi teman-teman coba. Oke? Ini PR. Nanti next meeting kita akan bahas. Oke. Lanjut. Tadi tuh intinya adalah bahas tentang itu ya, global warming, global cooling, dan ya ternyata ini bukan yang pertama gitu. Terekam di batuan, terekam di secara geologis gitu terekam. Karena kalau misal rekaman-rekaman itu bukan terekam pada batuan, seringkali ya mudah musnah ya, mudah kali musnah. Kalau misal hal itu udah terekam pada batuan, ya akan terpreservasi gitu. Ketika kondisinya emang dia mendukung untuk preservasi. Dan secara umum gitu ya, ini soal ujian bukannya dulu. Ternyata kita, teman-teman, kita tuh sekarang berada pada apa? Kita pada masa ice house, pada tren ice house sebenarnya. Jadi kayak jadi ada tren ya tadi, misalnya suhu secara global lah, suhu ice house, greenhouse ice house. Nah, yang ternyata kan bukan pertama kali doang nih kita mengalami global warming. Dan dulunya tuh ternyata udah lebih parah, bumi mengalami panas yang lebih parah, untuk puncak panas dan terusnya. Tren global warming lagi, global cooling lagi. Makanya terjadi banyak kepunahan dan sebagainya itu kan karena salah satunya adalah global warming, global cooling. Entah itu ya dua-duanya, efek meteorologis, efek dari bumi juga. Kayak kalau misalnya letusan gunung itu sangat amat tebal gitu ya, ininya asap abunya dan sebagainya, yang itu menutupi matahari untuk masuk, yang terjadi kan ya nggak jadi cepat panas di sini, jadi dingin sampai akhirnya beneran global cooling dan seterusnya, sampai bahkan ke bentuk es. Dan itu pernah terjadi gitu, pemanasan global, pendinginan global dan seterusnya. Di puncak-puncak pemanasan global warming, global cooling ini ada istilahnya fase-fase greenhouse ice house. Jadi di tren besar itu pasti ada tren kecilnya juga kan. Kalau teman-teman ya di tempat manapun ya ada tren besar, tren kecil. Di uptrend, downtrend kalau mainan saham. Jadi ada ice house, greenhouse, ice house, greenhouse, ice house, greenhouse, ice house, greenhouse, terus ternyata yang ini adalah global warming secara sebenarnya naik turun gitu nggak kerasa, tapi ternyata itu kita lagi naik terus suhunya. Ini juga ice house, greenhouse kayak biasa gitu, tapi ternyata dia tren ini turun. Global cooling. Nah, kita itu berada pada tren pemanasan pada ice house. Global cooling, jadi global warming, greenhouse pada global cooling. Jadi harusnya kita tuh turun, tapi ternyata ya suhu naik gitu. Suhunya lagi naik. Nah, ini yang kemudian ya yang dikhawatirkan tuh ini. Kita tuh sebenarnya lagi tren turun, harusnya kan turun, tapi kok kita ternyata malah naik gitu. Apa yang terjadi gitu. Kalau ini kita jutaan tahun ya oke, wajar gitu ya. Karena kita kan hidup di satu tren aja nih, misalnya generasi manusia berapa tahun sih gitu kan. Manusia yang sekarang gitu ya, 1000 tahun aja udah luar biasa kan. 1000 tahun ini satu tren
greenhouse atau trend icehouse misal, kecil-kecil, dan kita ya lagi di global cooling secara tren besarnya gitu ya. Dan intinya ya ini, kalau pemanasan pada fase greenhouse ya aman gitu, tapi ternyata kita pemanasan tapi pada fase icehouse gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Sorry, aku jarang menanyakan hal itu ya. Gimana? Ya ada Kak. Belum ada ya? Oke. Siap. Terus ini aku ini dulu lagi. Ternyata aku ngasih soal ini ya. Mineral yang paling sesuai untuk dilakukan dating. Jadi mineral yang paling sesuai untuk dilakukan ngedate ya. Kalau teman-teman apa namanya? Ya ada istilahnya kan kita penanggalan ya. Penanggalan batuan itu. Kenapa? Untuk memastikan ya umur batuan itu berapa gitu. Biasanya kan kita dari apa namanya? Dating kan ada banyak ya, carbon dating, ada radioaktif dating ya. Ini kan kalau ini radioaktif dating. Nah, radioaktif dating dan carbon dating ini punya istilahnya ya ciri khas masing-masing. Yang kita kalau pakai UPB ini pada kuarsa itu tidak bisa berlaku karena kuarsa ini terlalu rentangnya terlalu panjang gitu ya. Dan dia bukan tipikal yang dia istilahnya decoy. Nah, decay peluruhan. Peluruhannya tidak seperti mineral-mineral khusus lainnya. Nah, ada yang jawab zircon nggak kemarin? Ingat nggak? Ada Kak. Oh, Jais zircon. Ya. Kenapa? Ini kalau nggak salah itu nyari itu karena UPB ya anggapnya ada hubungan timbal. Yang eliminasi itu dia rasa kuarsa feldspar dan topaz tidak dia memiliki asosiasi dengan timbal, jadi pilih zircon. Karena itulah jadi agak aneh sih. Oke. Alasan ini. Kalau Salma? Lupa Pak. Lupa. Salma mah gampang move on ya? Gampang. Pokoknya kalau ada yang nggak sesuai lupain aja. Enggak, oke. Kira-kira aja nggak apa-apa Salma. There must be a reason when you choose. Karena namanya cocok gitu. Kalau misalnya sama cowok kan karena apa namanya? Sio, kok Sio sih? Sionya cocok. Sio mah apa? Rasi bintang. Apa sih rasi bintang? Zodiaknya cocok. Oke. Ada ide nggak Salma? Saya kurang tahu kayak itu. Oh, kurang tahu. Oke. Iya, UPB itu nggak tahu. Ini sebenarnya ya cuma sebenarnya ada basic konsep terkait ini ya. Cukup menarik ya. Karena carbon dating, radioactive dating. Kayak tadi, kalau misal teman-teman mau carbon dating ya ada di material yang dia lihat dari karbonnya gitu ya. Karena karbon juga dia peluruhannya kan bisa merepresentatif itu untuk umur. Kalau ini ya zircon bener. Kenapa? Karena ada penelitiannya. Maksudnya ada penelitian yang dia udah ngecek gitu di Topaz di beberapa ini gitu ya. Dia ngecek kalau misal pakai dating UPB yang efektif itu untuk penanggalan adalah zircon. Karena apa? Karena secara reaksi yang sebenarnya kalau misal alasannya karena reaksi yang terjadi untuk radioaktif terhadap zircon itu cukup efektif. Dan lagi apa namanya ya zircon ini mineral yang cukup kalau di ini apa ya, kalau di fosil itu ya dia merepresentasikan gitu, dia nggak begitu abundant, nggak begitu banyak seperti kuarsa, dan dia merepresentasikan suatu event geologi tertentu. Untuk berbentuk zircon itu kan tidak semudah itu gitu, kalau bentuk kuarsa itu kan semudah itu, event geologi tertentu. Sehingga zircon ketika di dating dia cukup
representatif. Nanti kita kalau misalnya mungkin kita bahas lagi lebih lanjut. Ini masih cukup banyak dan kita masih penting di sini. Oke. Sementara gitu loh. Ini cukup hafalan sebenarnya kalau UPB Zirkon. Ini paling aman. Oke. Terus kita punya oksigen. Nah, saya mana yang tidak ini. Nah, ini sedikit nih tentang batuan sedimen. Floating grain. Sedikit butuh analisis. Menunjukkan kondisi. Pertama, floating grain itu apa? Salma. Floating grain apa, Sal? Kira-kira? Itu apa ya, kayak grain yang apa mengambang. Grain yang mengambang. Kayak mungkin yang ringan gitu. Berarti? Berarti gimana, Sal? Berarti dia itu suspensi nggak sih, Kak? Suspensi. Suspensi itu berarti gimana? Yang itu bukan arus bawah tapi yang atas. Aduh, lupa namanya. Ini apa? Suspensi kan di motor ya. Suspensi. Arus suspensi atau apa? Arus suspensi gitu maksudnya, Sal? Oh iya, Kak. Berarti gimana? Yang dia halus materialnya, membawa material halus atau membawa material kasar? Membawa yang halus. Halus, oke. Halus, ya. Kalau traksi, apa yang terjadi? Mungkin yang agak berat. Agak berat, oke. Traction ya. Kalau aliran massa, apa tuh yang terjadi? Kurang tahu sih kayak itu. Oke. Dan kemarin suspensi ya, Salma ya. Oke. Nah ini kan sebenarnya simpel ya, maksudnya kayak cuma dia floating grain gitu. Tapi lumayan ya sebenarnya hafalan sedikit hafalan. Tapi ya cukup, kalaupun tanpa hafal bisa kita tahu kalau misalnya kita tahu maksud-maksudnya ya. Oke, thank you Salma. Kalau Jaish apa? Kira-kira floating grain itu apa? Kalau dari namanya sih itu butiran yang mengambang. Oke. Gimana tuh? Palingan itu butiran mengambang berarti pada batuan tuh butiran tuh kayak semacam di permukaannya kayak ngambang atau nampak gitu. Ya jelas. Ya. Benar. Terus kira-kira gara-gara apa tuh kalau mengambang dia? Nah, karena mengambang itu sebenarnya agak ragu sih kalau misalnya dari nentuin apakah butirnya keras atau halus. Karena lebih condong ke agak keras sih karena nampak. Agak kasar maksudnya, agak besar. Agak kasar. Terus berarti traksi. Berarti mungkin kan karena keras itu mungkin posisinya tidak terlalu jauh. Berarti apa nih? Berarti? Ya sampai situ lah. Oke, berarti agak yang lupa sih. Traksi yang ABCD. Soalnya agak lupa sih jawab yang mana. Agak lupa. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita ini sedikit ya. Terakhir 3 menit lagi. Tadi kita mulai soal 1/10 ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, pertama floating grain.
Berarti kan kita perlu tahu floating grain ini apa, karena ya ini kunci banget buat tahu floating grain itu karena apa. Floating grain emang benar tadi ada butiran-butiran grain ya, grain butiran-butiran yang dia floating, mengambang di antara, kalau mengambang berarti kan dia harus ada sesuatu kan, di antara butiran-butiran yang halus gitu kan. Atau kalau misal kita bisa bilang kalau di istilah batuan sedimen apa? Kemas terbuka, benar? Kemas terbuka, sortasi buruk. Sortasi buruk karena yang besar yang kecil. Dua, kemas terbuka karena dia tidak saling bersentuhan. Nah, maksudnya kemas floating grain ya kemas terbuka atau butiran besarnya tidak saling bersentuhan. Pertanyaannya ini karena apa? Nah, kalau kita pakai apa namanya pemahaman langsung, ya ini jelas. Tapi kalau kita coba eliminasi ya, kompaksi rendah, misal. Kalau kompaksi ngaruh nggak sih ke ininya, apa namanya? Kalau misal dari sananya gitu ya, dari sananya dia udah ada material besar kasar, kan kompaksi itu cuma tingkat kekompakan dia gitu ya. Apakah tingkat kekompakan ini akan merubah segalanya dari sebaran si butir ini? Apakah kemudian akan pasti saling bersentuhan? Kan enggak. Kan dia material halus ini incompressible, maksudnya incompressible, cuma tidak sekompressible itu gitu kan. Kecuali air, kalau air kan incompressible. Tidak, dia compressible tapi tidak sampai bisa membuat si butir-butir ini saling bersentuhan. Kalaupun dia kompaksi kan paling atas dari atas saja kan, dia kompaksi ke bawah. Semakin dia padat gitu, makin awal segini dia padat. Gitu. Dia padat. Tapi tetap floating gitu. Jadi kompaksi sebenarnya tidak nggak mesti, karena kompaksi yang tinggi pun belum tentu dia floating gitu. Jadi kondisi kompaksi rendah itu nggak mesti. Kedua, nih berkaitan sama mekanisme pengendapan. Pasti jawabannya di antara tiga ini, karena kalau floating grain ya material pasti berkaitan sama mekanisme pengendapan ya. Pertanyaan mekanisme pengendapannya seperti apa? Benar tadi Salma, udah bagus. Traksi dan suspensi. Traksi dan suspensi intinya adalah material yang kasar sama material yang halus ya kan. Suspensi itu buat material yang halus gitu ya. Material halus. Yang kasar itu traksi di bawah traction, diseret dan seterusnya. Material kasar, material halus. Ketika material kasar mekanisme arus traksi, ya. Berarti kan kalau misalnya kita ya sendiri-sendiri ini kan traksi sendiri, suspensi sendiri. Yang terjadi ya yang kita malah nggak floating grainnya. Nah ya benar ya sama ya. Jadi ya udah dia bakal ngumpul yang gede-gede dan ya malah contact each other. Jadi kemas tertutup gitu. Nah, berarti bukan yang traksi. Sedangkan suspensi itu yang halus-halus juga, halus-halus doang gitu ya. Misalnya halus-halus doang juga terendapkan bersama gitu ya. Yang terjadi suspensi, sebutlah ini suspensi doang ya. Berarti kan udah di laut dalam misal atau sungai yang bagian dekat-dekat yang apa dekat-dekat laut gitu atau laut dalam gitu yang dia cuma ya udah tinggal lempung doang atau tinggal danau doang gitu ya. Udah terendapkan yang material halus semua dan ternyata ya dia bisa jadi sortasinya baik, pertama sortasi baik. Kedua ya kemasnya tertutup. Jadi tidak menunjukkan floating grain. Enggak. Nah, ternyata aliran massa ini seperti apa sih kalau misalnya kita coba bandingkan? Pernah dengar nggak aliran massa? Flow mass. Mass flow, sorry. Mass flow. Mass flow ini dia seringkali terjadi pada endapan. Pernah dengar nggak? Endapan longsor, guys. Ya sebenarnya ini sering banget muncul kalau teman-teman perhatikan istilahnya. Endapan longsor. Endapan longsor ini gimana sih? Yang mungkin awalnya dia materialnya juga ya emang udah tercampur gitu ya. Sebagainya. Terus dia ambrol gitu ya. Yang terjadi di sini karena flow mass ya, masanya sekaligus gitu ya. Terjadi apa? Ketika dia proses pengendapan, ya udah acak adut aja. Jadi nggak ada pertama yang nggak ada proses sortasi gitu ya, sortasi. Dua, secara ini alirannya juga bukan aliran yang dia ya kalau bisa dibilang apa ya turbulent flow ya,
bukan aliran yang istilahnya linear, yang enggak ideal lah, aliran yang enggak ideal. Jadi kayak cuma yang dia langsung semuanya material ke bawah gitu, tanpa memikirkan dia densitasnya lebih tinggi apa enggak, material lebih ringan apa enggak, lebih besar apa kecil apa enggak, dan seterusnya gitu. Jadi ya udah kekumpul aja semuanya. Jebret, kalau udah kayak gini apa? Ya sangat amat mungkin material-material yang halus dan sebagainya intinya random, dan seringnya ya dia secara ini juga nggak sempat tersortasi, jadi ya nyampur kasar sama halus, nyampur dan floating, dan ya tidak saling bersentuhan, seringnya tidak saling bersentuhan secara paling memungkinkan untuk terbentuknya floating grain. Jadi mass flow, aliran massa, salah satunya adalah di longsor. Oke, jadi kalau kalian nanti nemu material longsoran yang dia bukan materialnya tanah semua ya, tapi ada batuannya dan sebagainya, pasti batuannya ya nggak secara tertata bagus gitu, yang bawah gede-gede gitu ya. Karena longsor kan nggak mungkin ada yang jauh banget, tapi ya pada akhirnya tetap dia kan random, materialnya terbawa gravitasi gitu. Mass flow, gravity flow. Terbawa gravitasi tapi tidak sempat tersortasi. Gitu. Sebenarnya bukan gravity, ya oke. Benar. Intinya dia material halusnya dan kasarnya jadi menyatu. Intinya seperti itu untuk floating grain dan seterusnya. Ada pertanyaan, Salma atau Jais? Seperti kita sudah access the time. Ada pertanyaan? Salma? Jelas, Kak. Oh, sebenarnya acak-acakan sih ininya, apa materinya. Jadi kita ini apa namanya loncat-loncat. Kita foto dulu biar tidak tertinggal. Kita ternyata harus foto terus-terusan ya. Pertemuan biar kelihatan gitu perbedaannya, fresh. Mantap. Di rumah Jais. Rumah pas sama. Oh, kamu kurang. Bentar. Pak, ntar lagi dulu. Biar jelas ininya. Kameranya. Nih, oke. Kita lagi di. Siap. Enak kali Salma. Itu di kelas mah. Di lab, Kak. Oh, di lab. Lab kebumian. Nggak ada. Sedih banget ya. Soalnya lab kebumian itu di satu bumi ini keluar udah langsung lab. Udah ada awan ya kan? Pasti udah pernah dibilangin kayak gitu kan. Nggak perlu lab jadinya. Oke, kita foto. Belum selesai. Oke. 3, 2, ini dulu. Formal dulu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi kita kemarin tuh katanya bisa ini tahu kita bisa bikin love, pokoknya gitu. Jadi Salma berarti pakai V sekarang. Iya benar. Iya benar. Mantap. 1, 2, 3. Oke, siap. Udah, mantap. Makasih Salma dan Jais. Semoga sehat terus ya. Dan kalau misal nemu ya besok kita ketemu lagi kan ya, siang ya, kalau nggak salah. Nanti aku ingetin lagi di ini. Oke, sehat-sehat selalu dan insya Allah ketemu lagi besok ya. Makasih Salma, Jais. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa silakan. Alhamdulillah.
kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Selamat Jai. Monggo, live.